Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi yang indah ini kita akan mengkaji Aku Manusia Pertama. Selama ini kita memahami manusia pertama adalah Nabi Adam. Akan tetapi kepahaman kita atau keyakinan ini hanyalah hayalan belaka, hanyalah dongeng-dongeng belaka, karena kita memandang, karena kita menyaksikan diri yang di luar diri. Karena pada sesungguhnya kepahaman, keyakinan, kepercayaan kita selama terhadap manusia pertama, yakni kita sandarkan, kita nisbatkan kepada Nabi Adam yang selama ini tidak pernah kita coba kita masing diri kita lah yang dikatakan manusia yang pertama. Karena sesungguhnya diri kita lah kita ditunjukkan cerita-cerita yang ada di luar diri kita. Dengan diri kita lah kita ditunjukkan diri-diri yang lain yang ada di luar diri kita. Jadi sebenarnya manusia pertama adalah masing-masing diri. Maka dari itu di dalam Al-Quran, wa min anfusikum, dan semua ada pada dirimu, afala tubsirun, kenapa menyaksikannya? Jadi cerita-cerita dongeng-dongeng yang ada di luar diri kita itu sebenarnya bukan cerita, bukan dongeng diri orang lain. Tapi hakikatnya bila kita mengkaji diri kita, semua cerita dan dongeng-dongeng itu adalah cerita diri kita sendiri. Coba kita buktikan cerita Adam yang dikatakan Adam adalah manusia pertama diciptakan. Kita tidak menyaksikan yang ada di luar diri kita yang hanya hayalan saja, yang hanya imajinasi, pemahaman. Marilah kita masuk ke dalam diri kita bahwa sebenarnya cerita Adam itu adalah cerita diri kita sendiri. Adam itu artinya tidak ada. Bagaimana mungkin yang tidak ada tiba-tiba ada? Tanpa manusia pertama, tanpa diri kita, Adam ya tidak ada. Maka dari itu cerita Adam itu yang tidak ada itu sebenarnya adalah cerita diri kita yang dulu. Contoh, usia saya 51 tahun, usia Anda berapa? Silakan Anda pegang sendiri-sendiri. Contoh, 51 tahun yang lalu saya Adam.
tidak ada. Kenapa saya tidak ada? Karena yang ada hanya Tuhan. Karena yang ada hanya Allah. Karena yang ada hanya Allah. Karena yang ada hanya Bapa, hanya Romo, hanya Gusti, hanya Sang Hyang Widi, hanyalah Tuhan semesta, pencipta alam semesta dan pencipta manusia ini. Itulah tanda bukti bahwa diriku 51 tahun yang lalu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Maka ketika kita tercipta dengan hidup Tuhan, bukan dengan hidup manusia. Karena sesungguhnya manusia tidak punya hidup, maka dari itu dihidupilah oleh hidupnya Tuhan. Itulah tanda bukti bahwa penciptaan Adam itu, penciptaan yang tidak ada itu dari yang ada. Siapakah dari yang ada itu? Ya uripe Allah. Hidup inilah yang mengadakan wujud diri manusia. Hidup inilah yang mengadakan wujud alam semesta ini. Tanpa diriku, tanpa diri Anda, maka wujud manusiaku, wujud manusia Anda tak akan pernah ada. Maka wujud alam semesta ini pun juga tidak akan pernah ada. Itulah tanda bukti bahwa sebenarnya benar manusia pertama itu adalah diri kita sendiri-sendiri. Kemudian ketika kita tidak ada dahulu, yang ada hanya Allah. Manusia di alam kegelapan. Kenapa kok dikatakan manusia di alam kegelapan? Manusianya tak ada. Yang ada hanya Allah. Maka dari itu diterangkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liduriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, saya yang memperjalankan Anda, yang memperjalankan seluruh manusia di waktu malam. Kapan malam itu? Bukan malam-malam yang kita pahami. Jadi malam atau alam kegelapan itu ketika manusianya belum ada, belum wujud, lagi diproses, lagi diperjalankan. Itulah manusia pertama. Ya, tiap-tiap diri kita inilah manusia pertama itu. Kemudian minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Dari tanah tempat dari tanah manusia dicipta, minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna, sampai ke masjidil aqsa, yakni sampai di prosesnya manusia dari tanah itu masjidil haram sampai menjadi bayi, itulah masjidil aqsa. Sama-sama tempat suci. Tanah dan badan ini sama, tempat sujud. Apa maknanya tempat sujud? Tempat kembali, tempat berpasrah diri. Asal dari tanah pun juga kembali ke tanah. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa, bayi yang diberkahi, sudah lama ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya.
digambarkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj sudah lama ditunggu-tunggu oleh para nabi dan para rasul serta para malaikat. Itulah yang dimaksud kita diperjalankan, dipertemukan oleh kedua orang tua kita. Jadi memang menurut manusia-manusia yang sudah mati, yang sudah wafat, yang sudah meninggal di masa lalu, seolah-olah dialah manusia yang mendahului kita. Seolah-olah demikian pahamnya. Coba kita hayati secara logika. Bila tak ada diri kita, bagaimana mungkin kita tahu orang-orang yang sebelum kita? Berarti yang lebih tahu kisah-kisahnya manusia kan diri kita. Karena diri kita adalah manusia pertama. Untuk ditunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, haulahu linuriyahu min ayatina, supaya bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah tanda kewujudan diri manusia untuk menyaksikan ayat-ayat Allah. Inilah bukti bahwa diri kita adalah manusia pertama secara logikanya, bukan secara hayalannya. Kita selama ini percaya, yakin bahwa Adam adalah manusia pertama secara hayalan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyaksikan Adam. Kita dituntut hanya percaya saja. Bagaimana mungkin kita percaya? Hanya sebatas percaya saja bila kita tidak jumpa, bila kita tidak ketemu dengan yang kita yakini dan yang kita percayai. Logikanya kan demikian. Karena beragama dan bertuhan itu bukan hayalan, tapi beragama dan bertuhan itu kenyataan, logis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian 51 tahun yang lalu saya asalnya Adam, tidak ada. Kemudian Anda semua dilahirkan oleh Tuhan, diwujudkan sebagai bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci, bersih, bukan berdosa menanggung dosanya Adam. Wong Adam tidak ada kok berdosa. Masa yang tidak ada berdosa? Tentunya yang tidak ada itu adalah suci, bersih dari segala noda dan dosa. Jadi dosa tidak bisa diwariskan. Maka dari itu, Adam itu maknanya tidak ada. Ketika manusia terlahir dan ketika manusia mulai beranjak, berkembang sampai datangnya detik-detik akil balik tiba, sekitar usia TK atau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mulailah manusia menyadari bahwa sebenarnya yang Adam kini menjadi Hawa. Dulunya yang tidak ada, manusia merasa ada. Itulah pertemuan Adam dan Hawa. Jadi ceritanya nyata, tidak angan-angan, tidak hayalan. Ceritanya nyata, ada pada diri kita sendiri, bukan ada pada orang lain. Ketika awalnya Adam, maka ketika datang detik akil balik, mulailah Hawa diciptakan. Ketika Hawa diciptakan dari Adam, maka Hawa memakan buah terlarang, buah khuldi. Dan buah terlarang ini, buah khuldi ini bukan buah-buah seperti yang kita pahami. Makna dari buah khuldi ini adalah
ketika hawa nafsu merasa mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidupku, bahwa badan ini adalah badanku, itulah buah yang terlarang untuk dirampas, untuk dimakan, buah yang terlarang untuk dikonsumsi, buah yang terlarang untuk diakui bahwa hidup dan badan ini terakui oleh hawa nafsu. Inilah cerita yang sebenar-benarnya ada pada diri kita, bukan berada di luar diri kita. Kemudian setelah memakan buah yang terlarang itu, yakni mengakui hidup dan badan sebagai hidup dan badan milik kita, maka terbukalah auratnya. Jadi digambarkan terbuka auratnya Adam dan Hawa ketika di surga telanjang bulat. Itu kan makna hayalannya. Makna yang sesungguhnya adalah terbukanya aurat itu adalah terbukalah manusianya. Aurat manusianya maknanya muncullah keakuan-keakuan diri manusianya yang ada. Itulah yang dimaksud aurat manusia. Ketika aurat manusianya terbuka, maka ia tak akan pernah berjumpa Tuhannya lagi, karena Tuhannya telah Adam, Tuhannya telah tiada, yang wujud hawa nafsu manusianya. Itulah terbukanya aurat manusia. Sehingga ketika aurat kemanusiaan ini terbuka, maknanya bila keakuan yang ada di dalam diri kita ini masih wujud keakuan manusianya, maka selama hidupnya auratnya terbuka. Bila auratnya terbuka, maka ia haram terus. Bila auratnya terbuka, maka ia najis terus. Ibadah apapun haram, najis. Sholat bagaimanapun haram, najis. Berzikir apapun haram, najis. Kenapa? Karena masih terbuka auratnya. Karena masih ada pengakuan-pengakuan diri manusianya. Itulah aurat. Sehingga semua amal ibadahnya, sehingga semua sholat-sholatnya, sehingga semua zikir-zikirnya itu bersandar kepada li nafsi. Bahwa yang melakukan itu semua adalah diriku sendiri, hawa nafsu yang telah menjadi Tuhan. Itulah aurat manusia. Sehingga Tuhannya Adam, Tuhannya tidak ada, yang ada hanyalah manusianya. Inilah yang dimaksud cerita Adam dan Hawa yang real, yang sesungguh-sungguhnya. Bukan cerita Adam dan Hawa yang di luar, yang hanya dongeng saja itu. Yang kita yakini selama ini, yang kita percayai hanyalah dongeng-dongeng saja. Tapi kepada yang nyata, kepada diri kita, kepada cerita diri kita, kita tidak meyakini. Kenapa? Karena kita selama ini masih buta hatinya, masih mati jiwanya di sisi Tuhannya, masih terbuka aurat keakuan diri manusianya, masih terbuka kedagingan diri manusianya, masih terbuka keegoan diri manusianya. Itulah aurat yang tebal. Sehingga berbuat baik pun bila auratnya masih terbuka, ya selamanya bukan perbuatan baik yang ada, tapi keburukan-keburukanlah yang ada. Jadi pemahaman manusia dan pemahaman Tuhan ini sungguh terbalik. Manusianya merasa berbuat baik, tapi di sisi Tuhan, manusia telah mengerjakan keburukan. Kenapa? Karena manusianya belum menutup auratnya.
karena manusia belum menutup kemanusiaannya, karena manusianya belum menutup hijab-hijab keberadaan diri manusianya, maka tak akan pernah bisa beramal soleh, maka tak akan pernah beramal yang suci, bersih. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan atas amal dan ibadahnya, sehingga bukan kepada lillah tapi kepada linafsi, karena aurat manusianya masih menganga terbuka lebar. Karena di dalam hati kita masih unggul kemanusiaannya daripada unggul ketuhanannya. Karena di dalam dada kita masih mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri daripada mentauhidkan Tuhan. Di dalam hati kita hanya menghadirkan hawa nafsu kita sendiri daripada menghadirkan Tuhan. Maka dari itu batalah semua amal-amal ibadahnya. Sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, bila manusianya tidak ditutup aurat kemanusiaannya, bila manusianya tidak dibaiat, tidak dilebur, tidak dimatikan, tidak dibinasakan, maka apapun yang dilakukan nambah beban saja. Sholatnya jadi beban, ibadahnya jadi beban. Semua amal yang dilakukannya menjadi beban. Beban bagi siapa? Beban bagi hawa nafsunya sendiri. Semakin banyak beban, semakin lambat. Semakin berat, semakin lama kita kembali kepada Tuhan. Karena kita telah terbebani, telah lengket aurat-aurat yang telah kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, bila auratnya masih ada, maka semua pekerjaan yang kita lakukan nempel semua di dalam kemanusiaan kita, nempel semua di aurat-aurat kita, sehingga banyak luka di dalam dada ini. Terluka, dihujat orang lain, terluka, dihina orang lain, terluka, direndahkan orang lain, terluka. Kepo hati kita ini. Kenapa? Karena terbuka. Karena apa? Karena kita tidak selesai-selesai makan buah terlarang. Karena kita makan buah khuldi terus seumur hidup kita, maka kita tak akan pernah merasakan nikmatnya surga. Tak akan bisa merasakan nikmatnya kebahagiaan. Tak akan merasakan nikmatnya enjoy saja. Bila kita masih belum menutup aurat diri manusia kita, maka selamanya hawa nafsu ini akan selalu garang dan panas. Apapun yang kita kerjakan bukan malah menyelamatkan kita, maka apapun yang kita kerjakan pun bila aurat manusia ini masih terbuka, maka tidak menyelamatkan tapi nambah menyesatkan. Kenapa? Karena yang dipertuhankan bukan Tuhan, tapi berhala-berhala hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa kita ini adalah manusia pertama yang memahami ayat-ayat Tuhan, memahami cerita-cerita Tuhan yang ada di luar diri kita. Ayat-ayat yang ada di Al-Quran, ayat-ayat yang ada di Alkitab, Taurat, Zabur, itu semua hanyalah cerita saja. Tapi bila kita tidak memahami cerita itu, maka ya jadi dongeng-dongeng saja. Jadi mabuk agama. Sehingga karena kita tidak memahami ayat-ayat Tuhan, maka kita memahami ayat-ayat Tuhan versi
kita masing-masing, sehingga berdebatlah karena pemahamannya berbeda-beda. Maka dari itu, untuk memahami ayat-ayat suci itu jangan dibaca hanya untuk dongeng-dongeng belaka, tapi masukkan ke dalam jiwa, masukkan ke dalam diri, agar nyata siapa manusia pertama, agar nyata siapa yang wujud daripada Tuhan. Ketika manusia masih merasa dirinya yang lebih wujud daripada Tuhan, maka ia berada di lembah nar, api-api yang di dalam dada, yang menjadi bahan bakarnya neraka. Bila hidup dan badan masih teraku-akui milik manusianya, ya terus manusia ditakut-takuti. Manusia merasa khawatir, takut miskin, takut melarat, dan sebagainya. Karena rasa khawatir yang tinggi itulah maka manusia dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena manusia lebih mementingkan dirinya daripada mementingkan Tuhannya. Lebih mentauhidkan diri manusianya daripada mentauhidkan Tuhannya. Lebih mengesahkan dirisakan Tuhannya, lebih berbakti kepada hawa nafsunya daripada berbakti kepada Tuhannya. Karena itulah manusia tersiksa terus selagi belum ketemu dengan baiat, ketemu dengan penyerahan diri, ketemu dengan mutu qabla antal maut, maka manusia berada di dalam neraka abadan abada selama waktu yang ditentukan. Apa waktu yang ditentukan? Saat tiba datangnya syakaratul maut. Maka terbuktilah bahwa kita semua umat manusia ini adalah manusia yang pertama. Agar supaya apa? Agar supaya manusia memahami ayat-ayat Tuhan. Bahwa sebenarnya kita diciptakan sebagai khalifah, sebagai wakil-wakil Tuhan yang ada di dunia ini, sebagai bayangan Tuhan al-insanu sirri wa anasiruhu, sebagai kenyataan Tuhan bila manusianya sudah tidak nyata lagi. Namun bila masih manusianya yang lebih nyata daripada Tuhan, maka ya selamanya Tuhan tidak nyata alias gaib. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa diri kitalah manusia pertama. Terus dikisahkan ketika Nabi Musa melawan Fir'aun. Jadi sebenarnya yang jadi Fir'aun di sini ya ketika manusianya masih terbuka aurat-auratnya. Jadi dia merasa dirinya yang ada, yaitulah Fir'aun yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Hawa nafsu inilah ketika masih wujud hawa nafsu ini selalu merasa dirinya menjadi Tuhan. Selalu merasa dirinya bisa mengatur-ngatur diri manusianya sendiri. Ini Fir'aun yang nyata, bukan Fir'aun hayalan yang dicerita-ceritakan. Maka ketika Fir'aun sudah ada di dalam dada kita, maka ketika Fir'aun itu sudah menjelma sebagai hawa nafsu kita, maka Fir'aun memperbudak rakyatnya, memperbudak kaum Bani Israel. Jadi manusia ketika masih menjadi Fir'aun di dalam dadanya, ia akan diperbudak oleh keinginan-keinginannya. Ia diperbudak oleh hawa nafsunya. Ia diperbudak dengan kepentingan-kepentingannya untuk meraih dunia. Itulah perbudakan-perbudakan. Itulah cerita Fir'aun dan budak-budak nyata, bukan cerita-cerita dongeng yang selama ini kita dengar.
Jadi kitab suci, ayat suci itu tidak akan berguna, percuma dan tak berguna bila kita tidak membawa ayat-ayat itu masuk ke dalam diri. Bila kita tidak membawa ayat-ayat itu masuk ke dalam diri, cerita dongeng-dongeng saja. Karena semua itu sudah ada di dalam diri manusia. Kemudian kita menengok ketika Nabi Musa membelah lautan membawa budak-budak dari Bani Israel. Maknanya ketika manusianya sudah rela dirinya kepada Tuhannya, maka tersibaklah lautan merah, lautan hawa nafsunya. Terpenggalah kemanusiaannya, terbaiatlah kemanusiaannya, membawa budak-budak itu melewati lautan merah. Sehingga bertemu dengan jalan yang lurus, jalan rahmatan lil alamin. Maka dari itu, ketika kita mulai belajar ilmu ketuhanan, ketika kita sudah terbaiat hatinya, maka terbelahlah hawa nafsu ini membawa budak-budak. Maknanya membawa budak-budak di sini, kita merangkum, mengumpulkan keinginan-keinginan, cita-cita kita tentang dunia, dileburkan, dikembalikan kepada Allah. Itulah lambang cerita di dalam dada kita, karena kita adalah manusia pertama. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada kisah-kisah, cerita-cerita di dalam Al-Quran dan Alkitab, Zabur, Taurat, dan sebagainya. Kalau tidak ada kita, karena kita adalah manusia pertama yang tahu semua cerita alam semesta ini. Maka dari itu, inilah tanda bukti bahwa kita adalah manusia pertama yang menurut diri kita masing-masing. Maka dari itu, kaji diri itu bukan untuk mengenali diri orang lain, diri yang di luar diri kita. Kaji diri itu untuk mengenali diri yang di dalam diri kita. Bila kita mengenali diri yang ada di dalam diri kita, itulah tahu, maka kita akan bertemu dengan fitrah diri manusia kita. Apa sih fitrah diri manusia kita? Adam, kembali lagi kepada ketiadaan. Apa sih fitrah diri manusia kita? Mati, kembali kepada kematian. Apa sih fitrah diri manusia kita? Tak wujud, kembali kegoiban. Maka ketika manusia sudah sampai kepada fitrah diri manusianya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka nyatalah ternyata yang wujud hanya Allah. Maka akan menyadari ternyata yang hidup hanya Allah. Maka akan menyadari ternyata yang berkuasa hanya Allah. Maka tertutup lagilah auratnya. Jadi ketika auratnya sudah tertutup, maka bila manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah mutu qabla antal maut, maka manusianya di dalam hamba-hamba yang mengabdi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'ilah, kembalilah, berserah dirilah bahwa hidup dan badan ini bukan hidup badan milikmu. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka Allah pun akan ridho.
Bila kita tidak ridho, ya Allah juga tidak ridho. Berarti kita lebih penting daripada ridhonya Allah. Bila kita tidak ridho kembali kepada Allah, bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita? Bila kita tidak pulang kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan menyambut kita? Itulah bahwa ridho kita ini lebih penting daripada ridhonya Allah. Kenapa? Bila kita ridho Allah, tapi bila kita tidak ridho bahwa hanya Allah yang ada, bukan diri kita, bagaimana mungkin Allah ridho? Nah, jadi ridho kitalah yang lebih utama daripada ridhonya Allah. Bila kita tidak ridho pun juga Allah tidak ridho. Allah sesuai prasangka hambanya. Kemudian bila kita sudah rela dan ridho bahwa fitrah diri kita goib, fitrah diri kita mati, fitrah diri kita tak wujud, fitrah diri kita tak hidup, maka fakot arfarobau, nyatalah Allah. Maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Ketika kita sudah masuk ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi, disitulah tempat amal soleh, disitulah tempatnya syahadat, disitulah tempatnya sholat, disitulah tempatnya zakat, disitulah tempatnya puasa, disitulah tempatnya haji. Kalau belum hatinya, maka ya tak bisa syahadat, tak bisa sholat, tak bisa zakat, tak bisa puasa, tak bisa haji, dan tak bisa beramal soleh. Bila belum masuk kepada golongan hamba-hamba yang mengabdi. Ini menurut Allah loh ya. Kemudian ketika manusia sudah di dalam hamba-hamba yang mengabdi, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti orang-orang yang syahadat, yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji itu hanyalah orang-orang yang sudah masuk di dalam surga, ahli surga, ahli menutup auratnya. Itulah kenyataan cerita-cerita yang selama ini hanya kita dengarkan sebagai dongeng saja, tapi cerita itu sebenarnya ada, nyata, wujud pada tiap-tiap diri manusia kita. Bila kita sudah tidak memandang diri-diri yang di luar diri kita, diri-diri yang memandang diri-diri yang di luar diri kita, diri-diri yang di luar, karena adanya diri kita lah ada orang lain. Coba bila diri kita tidak ada, apakah diri orang lain ada? Jadi diri kita inilah diri yang pertama dicipta, sehingga kita bisa menyaksikan diri kita. Tapi selama ini kita terlena, terjebak, kesemsem dengan diri yang di luar, sehingga kita tersesat di dalam kehidupan ini karena hanya menyimak, karena hanya menyaksikan diri-diri yang di luar diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kami ya. Makanya nyatalah bahwa kita, tiap-tiap diri kita adalah manusia pertama untuk menyaksikan cerita-cerita manusia yang di luar diri kita. Jadi untuk membuktikan Al-Quran, Alkitab, Zabur, Injil, Taurat dan sebagainya, kitab-kitab suci yang ada di luar ini,
ini buktikan kebenarannya, maka kita harus bawa Alkitab, bawa Al-Quran Kodim ke dalam dada kita. Sehingga teraplikasilah semua cerita-cerita itu jadi kenyataan. Bukan cerita halu, bukan cerita dongeng-dongeng saja. Itulah diri kita. Semua yang ada di luar diri kita itu sebenarnya ya cerita kita sendiri, karena kitalah manusia pertama. Semoga kita bisa memahami dan semoga Allah selalu memahamkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku sudah siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat yang mengucapkan salam. Silakan bila ada pertanyaan tentang tema hari ini, yakni aku adalah manusia pertama. Silakan. Bila ada yang mau bertanya-tanya lewat komentar. Alhamdulillah, sama-sama Kang Mas. Belajar Kang Wardi. Ini ada pertanyaan Bunda Teti. Tidak kerja Bunda Teti. Maksudnya manusia Adam. Dulu kan kita Adam. Tidak ada. Sekarang ada. Kita tidak Adam lagi. Maka berarti yang Adam Allah. Allah tidak ada bagi kita ketika kita masih. Maka dari itu ketika manusianya sudah berpasrah diri kepada Tuhannya, maka manusia kembali ke asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Adam kembali kepada Adam. Maka nyatalah Allah. Faqad arafa rabbahu. Menyerahkan kefitraan diri manusianya, maka fitrahlah Tuhan, maka sucilah Tuhan itu. Siapa yang bisa mensucikan Tuhan? Ya Tuhan sendiri. Ngapain disuci-sucikan? Wong sudah suci. Apakah bisa dipahami Bunda Teti? Oh ya, baru balik dari mana itu? Alhamdulillah, semoga Bunda sehat-sehat selalu. Ini Kang Subur, Kang, aurat itu apa, Kang? Ya, keberadaan, kewujudan, kemunculan, kehadiran, ketauhidan, keesaan. Ketika manusianya masih merasa dirinya yang wujud, ya itulah aurat itu. Maka baik apapun ya tetap rusak, batal, binasa, fana, hancur. Kenapa? Karena aurat manusianya masih kebuka. Jadi auratnya harus ditutup. Maka sucilah semua apa yang diamalkannya, karena bukan amal manusianya lagi. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Alhamdulillah. Ini ilmu logika kok, tidak sulit untuk dipahami. Ilmu nyata, bukan ilmu hayalan. Ilmu diri itu adalah ilmu kenyataan. Bisa
cerita-cerita yang ada di luar diri kita ini semuanya dongeng-dongeng saja. Bila kita hanya bila manusia sudah masuk ke dalam suara dicoba. Assalamualaikum, Mbah. Oh, dah. Halo, Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, suara tenar. Putus-putus, Mbah. Tadi nggak ada suaranya malah. Oh, bisa, Mbah. Sekarang. Iya, ini mungkin sinyalnya. Bisa didengar sekarang. Mana, Mbah? Sehat, Mbah? Bisa, Mbah. Bisa didengar sekarang? Ya. Alhamdulillah sehat. Bisa. Ya, sinyalnya barusan ini masih munyer-munyer ini. Tapi bisa didengar kan? Bisa, udah. Aman. Kak Ramdhani? Yo, ini kok nggak ada suaranya, Abah kok. Ya, halo. Bentar. Nah, kalau begini dengar. Dengar. Besar apa kecil? Cukup lah. Oh, cukup. Kalau di sini ya. Gimana Kak Ramdhani, ada pertanyaan kira-kira? Pertanyaan. Kalau Abah lagi live itu saya nyimak itu gimana, Bah? Ya, maksudnya kalau untuk saya pribadi saya tuh nggak ada ininya. Masuk. Kayak nyambung aja udah gitu, nyambung kalau di hati itu masuk. Iya. Ya, tapi kadang-kadang kalau untuk apapun. Untuk ya, siapa? Maksudnya kalau untuk siapa? Dilepas keluar itu susah gitu loh, maksudnya untuk sendiri gitu bisanya. Pahamnya sendiri aja. Iya, memang kaji diri untuk diri kita sendiri, Kang Ramdhani, ya kan? Ya.
bukan untuk diri yang lain, maka tak akan pernah sinkron bila kajian ini disampaikan kepada diri-diri yang lain, ya kan, Kang Ramdhani? Iya, Bah. Inilah yang dimaksud permata hati itu, karena permata itu sangat amat mahal. Kehidupan badan ini sangat amat mahal. Maka dari itu ketika manusianya sudah mengenal Tuhannya, maka tak ada harganya lagi alam semesta ini, ya kan? Iya, Bah. Ya tadi juga saya tuh ini, Bah, ke pasar tuh ada kawan tuh. Ada teman nanya-nanya gitu. Ya ada nanya-nanya tentang dia tuh ya masih inilah. Masih belajar nanya-nanya tentang kodam-kodam gitu-gitu. Ya saya kasih tahu sedikit-sedikit biar dia lebih paham. Kepada hodamnya sendiri tidak tahu, Kang Mas. Iya, itulah. Hodamnya sendiri itu kan hawa nafsu itu kan, hodam itu. Padahal hakikat khodamnya manusia adalah Allah. Ya tidak? Nah, itu yang tadi saya kasih tahu. Kata saya dibalik semua itu kita harus tahu dibalik kita ini siapa, dibalik manusia itu siapa, dibalik dia siapa, dibalik kita siapa, belakang kita siapa. Ya sang pencipta kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu berlebihan menanggapi, terlalu berlebihan suka sama orang yang mempunyai katanya kelebihan seperti itu. Iya, Kang Ramdhani. Bila ini hanya sebatas kajian atau konsep-konsep saja, maka ya masih khayalan, ya kan, Kang Ramdhani? Ya enggak? Iya, Bah. Iya. Masih khayalan bila bukan pelaku sendiri yang merasakan. Jadi rasa itu tak bisa diceritakan, Kang Ramdhani. Nggak bisa diceritakan karena rasa itu pribadi khusus manusia yang sudah berserah. Jadi yang diceritakan atau yang dikaji hanya konsep-konsep saja, hanya cerita-cerita atau hanya cara-caranya saja. Yang bisa merasakan itu semua ya pelakunya sendiri, ya kan, Kang Ramdhani? Iya, Bah. Maka dari itu dikatakan ilmu rahasia, yaitu maksudnya tak akan pernah bisa memahami manusianya bila manusianya masih ada. Ya masih rasa manusianya bila manusianya yang ada, ya kan, Kang Ramdhani? Iya, Bah. Benar. Ini nggak ada yang mau naik lagi, Abah, itu di bawah. Nggak ada. Mungkin sudah enjoy semua. Mungkin sudah paham jam-jam kerja paling. Ramdhani. Iya, memang jam kerja ini paling orang-orang. Jadi tiba-tiba diutus lab, ya ngikut aja lah. Iya. Saya juga kemarin itu, Bah, belajar live itu. Sudah bisa belajar live. Iya, live itu kemarin tuh belajar live, Bah, tapi masih belum punya temanya gitu loh. Maksudnya ya masih ngobrol-obrolan santai aja. Iya, enggak apa-apa, mengalir saja, Kang Mas. Mengalir aja. Malah yang masuk itu, yang nemenin itu kayaknya orang-orang yang pinter-pinter cari duit dari TikTok itu. Apa namanya itu? Gamer-gamer itu loh, Bah. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Waalaikumsalam Aziz. Dari mana, Abang Aziz? Bang Aziz. Ya, perkenalkan diri, Bang Aziz, dari mana? Bang Aziz dari Malaysia, Pak Ustaz. Oh, dari Kampung Rambutan di mana, Pak Ustaz? Oh, Jakarta.
Masih ingat kan, Oh, kita Jakarta. pernah Oh, ngobrol. Iya. Ya, pernah ingat sekarang. Ya. Iya. Gimana, Kang Mas? Ingat yang waktu itu kita ngobrol di Gimana? jalur hijau WA. Oh, ya. Ya, kita pernah ngobrol di WA. Itu saya, Pak Ustadz. Iya. Ini Ya. Pak Ustadz, Mulai izin saya bertanya. ingat. Silakan. Silakan apa? Monggo. Jasad itu ternyata pertama ya, atau utama jasad itu. Karena setelah saya kemarin mendapatkan jasad itu ternyata penting juga, utama juga. Karena tanpanya ada jasad kita tidak akan kenal semuanya ini. Betul, itulah yang saya katakan tadi. Kajian ini judulnya Aku Adalah Manusia Pertama. Ya kan? Gitu. Semalam saya intinya makanya saya ingin naik itu sekarang. Saya mendapatkan itu untuk memverifikasi ke Ustadz bagaimana? Apa tentang apa itu, Kang Mas? Itu tentang jasad itu, jasad itu sendiri. Memang supaya Tuhan itu dikenal, maka Tuhan menciptakan jasad ini. Iya. Nah, terkadang kan manusia itu juga kan terlalu berbicara tentang kesadaran, tentang aku ini kan jasad, aku ini memang benar, aku ini bukan jasad, tapi jangan sampai melupakan bahwa jasad itu utama. Nggak terlepas dari itu kita nggak bukan siapa-siapa kok. Betul, itu semua kan hanya konsep-konsep saja, kan Mas. Ya kan? Kesadaran Iya, betul, Pak apapun Ustadz. itu semua hanya konsep saja. Kita Iya, betul. cuma berhalusinasi, berhayal saja. Semuanya hanya konsep. Selagi manusianya masih ada, ya semuanya hanya konsep-konsep saja yang menjemukan. Apalagi kita terbentur dengan istilah-istilah yang membuat kita pening, ya kan, Mas? Iya, betul. Jadi memang tanpa jasad, ya Allah takkan pernah dikenal. Iya, betul, Mas. Karena dengan jasad inilah Allah bisa dikenal, ya kan? Dengan hidupnya manusia inilah selama ini banyak orang membahas-bahas Tuhan. Apalagi di TikTok ini banyak memperdebatkan rebutan Tuhan, ya kan? Iya, setuju. Bagaimana mungkin kita rebutan Tuhan? Tuhan sendiri yang rebut kita, iya enggak? Tuhan rebut kita dari kekuasaan hawa nafsu, tidak. Silakan Kang Aziz, apalagi yang mau ditanya? Udah cukup itu aja, Pak Ustadz. Ya, jadi memang sesungguhnya dohir batin itu bukan manusia. Hidup badan itu bukan manusia. Karena yang tahu manusia itu siapa? Bukan manusia juga, ya kan Abang? Setuju. Yang tahu diri kita adalah manusia, ya Tuhan yang menciptakan diri manusia. Karena sesungguhnya manusia inilah adalah kenyataan Tuhan itu sendiri, ya kan Abang? Iya, setuju, Ustaz. Setuju? Setuju, Ustaz. Jadi diri kita inilah kenyataan Tuhan itu. Jadi maknanya diri manusia kita lah manusia yang pertama. Maknanya manusia pertama itu kalau tidak ada diri kita, ya kita tak akan pernah mendengarkan kisah-kisah manusia yang lain, iya kan Kang Mas?
Suara saya apa masih bisa didengar ini? Terdengar Ustadz, suara saya yang putus-putus mungkin ya. Oh, Biasa, kedengar bah, dengar bah. enggak terdengar. Suaranya Bang Aziz tetap terdengar. Jadi itulah Soalnya tanda sinyal di sini bukti naik yang turun sangat Ustadz. Iya sama. Mungkin cuaca mendung, Bang Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhubung sudah pukul 10, Kang Ramdhani juga bekerja. Saya pun akan nganter istri ke pasar atau ke pajak untuk belanja. Jadi sopir atau jadi apa? Jadi kocek. Jadi supir. Nganter istri ke pasar. Oh, Iya, mau ke pasar bah? jadi ngocek. Iya, mau ke pasar, mau belanja. Oh, Yalah, ini kalau saya udah begitu, pulang. semoga kita bisa jumpa lagi ya, suatu saat ya. Karena saya lab ini tidak bisa diduga-duga. Tiba-tiba lab. Karena diri kita sebenarnya tak punya acara. Hanya Tuhanlah yang punya acara. Iya kan, Kang Ramdhani, Kang Aziz? Iya bah, manut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama keluarga semua.